Perkenalkan, nama saya Astiani Gela, program studi Sarjana Farmasi semester 1 kelas B, Universitas Citra Bangsa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penentuan titik leleh dengan poin-poinnya sebagai berikut. Yang pertama, teori titik leleh, yang kedua, alat dan bahan, yang ketiga, prosedur kerja, dan yang keempat, hasil dan pembahasan. Penentuan titik leleh. 1. Teori titik leleh. Titik leleh adalah temperatur di mana zat padat berubah wujud menjadi zat cair pada tekanan 1 atmosfer. Dan kata lain, titik leleh merupakan suhu ketika fase padat dan cair sama-sama berada dalam kesetimbangan. Perbedaan titik leleh senyawa-senyawa dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah perbedaan kuat ikatan yang dibentuk antara unsur dalam senyawa tersebut. Semakin kuat ikatan yang dibentuk, semakin besar energi yang diperlukan untuk membungkuskannya. Dengan kata lain, semakin tinggi juga titik lebur unsur tersebut. Perbedaan titik leleh antara senyawa-senyawa pada golongan yang sama dapat dijelaskan dengan perbedaan elektronegativitas unsur-unsur pembentuk senyawa tersebut. Yang kedua, alat dan bahan praktikum. Alat yang digunakan adalah termometer, kapiler yang salah satu ujungnya tertutup, gelas kimia, pemanas, klem dan standar, tabung reaksi kecil, alat penentu titik leleh atau melting point apparatus. Bahan yang digunakan ada parafin, zat yang ditentukan titik lelehnya yaitu asam salisilat. 3. Prosedur kerja. Yang pertama, zat yang akan ditentukan titik lelehnya diminta ke pengawas. 2. Kapiler yang akan digunakan untuk menentukan titik leleh diambil. 3. Ujung terbuka kapiler dimasukkan ke dalam serbuk zat yang akan ditentukan titik lelehnya sehingga kristal masuk ke dalam kapiler. 4. Kemudian kapiler diangkat dari serbuk dan ditarik sehingga ujung tertutupnya menghadap ke bawah. Selanjutnya, ketuk dinding kapiler dengan jari agar zat yang ditentukan masuk ke dalam kapiler. Yang kelima, langkah 3 dan 4 diulangi sampai sekitar 5-8 mm kapiler terisi kristal. Kapiler lainnya diisi dengan cara yang sama. Yang keenam, kapiler diikatkan pada termometer, di mana ujung kapiler sejajar dengan ujung bawah termometer. 7. Termometer dipasang pada standar dengan bantuan klem, dan termometer dicelupkan pada pemanas yang digunakan. 8. Pemanas dipanaskan dan selama pemanasan sekali-kali diaduk. 9. Zat padat dalam kristal dan temperatur diamati. 10. Termometer dibaca apabila zat padat dalam kapiler mulai mendidih. 11. Zat padat yang telah meleleh semua diamati. 12. Range temperatur kelelehan dicatat. 13. Pemanasan disingkirkan dan dibiarkan dingin. Dan yang terakhir, pengerjaan di atas diulangi untuk zat-zat lain. 4. Hasil dan pembahasan. 1. Hasil pengamatan. Zat yang dilelehkan yaitu ada asam salisilat, wujud zat padat, bentuk serbuk, warna putih. Untuk percobaan pertama, zat asam salisilat suhu 162 derajat Celcius mulai meleleh pada suhu 200 derajat Celcius. Meleleh sempurnanya yaitu di suhu 204 derajat Celcius. 2. Pembahasan. Dalam percobaan menentukan titik leleh suatu zat, di sini yang digunakan asam salisilat. Asam salisilat yang digunakan pada percobaan ini berbentuk kristal, berwarna putih dan berupa padatan. Berdasarkan teori, titik leleh asam salisilat adalah 159 derajat Celcius. Dari percobaan yang dilakukan dengan menggunakan alat melting point apparatus, pada percobaan didapatkan suhu awal asam salisilat adalah 162 derajat Celcius. Asam salisilat mulai meleleh pada suhu 200 derajat Celcius serta dipanaskan dalam keadaan meleleh sempurna pada suhu 204 derajat Celcius. Range yang didapatkan adalah 200 derajat Celcius sampai 204 derajat Celcius dengan jarak range sebesar 4 derajat Celcius. Demikian review tentang penentuan titik leleh dari saya, semoga bermanfaat.